sudah hadir di agenda ngabuburit literasi nasional pada sore hari ini. Teman-teman yang hadir sekarang asalnya dari daerah mana ya? Mungkin bisa chat di fitur chatnya ya, dari mana aja, biar kita tahu ya asal daerah teman-teman itu dari mana aja ya. Karena kita ini ngabuburit literasi yang diadakan oleh teman-teman kolaborasi khususnya Saudara Indonesia dan juga Jejak Islam Bangsa dan berbagai komunitas lain ini lingkupnya nasional ya. Jadi biar tahu teman-teman dari daerah mana aja bisa cek ya di chatnya gitu. Teman-teman absen dulu, berasal dari mana aja. Sambil menunggu peserta yang lain ya. Insya Allah ya sekitar 5 menit lagi ya kita akan mulai kajiannya, itu mulai pukul 16.00 ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Dari Purwakarta ini Kang Fadli hadir. Mana lagi nih? Teman-teman, mangga bisa di-upload dulu ya, asal dari daerah mana aja. Biar kita tahu nih kajian kita pada sore hari ini eh, dihadiri oleh orang dari daerah mana saja gitu. Sambil menunggu ya. Untuk saat sambil menunggu saat jam 4 ya baru kita mulai saat. Iya, iya. Suara saya terdengar jelas? Di saya jelas saat, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah suaranya cukup jelas. Ini sudah sekitar 21 orang ya yang sudah hadir di majelis Zoom kita pada sore hari ini. Sambil menunggu ya. Hmm, oke. Riz. 20 orang masih belum ini ya, belum pasti yang hadirnya berapa, akan berapa orang lagi yang akan hadir. Tapi insya Allah sesuai jadwal saatnya berapapun yang hadir, insya Allah jam 4 sudah kita bisa mulai. Ini sambil menunggu peserta yang lain. Kajian Pak. Ini aja deh. Ustadz. Ustadz lagi sekarang posisi di mana Ustadz? Di rumah atau di mana Ustadz? Di rumah, ya. Di Purwakarta berarti. Iya, iya. Oh iya, Masya Allah. Siap, siap, siap. Ada jadwal ngajar Ustadz di sana? Gak ada, WFH aja online. Ya, semuanya sekarang ada online. Ya benar. Siap-siap ya, alhamdulillah saat nih kita bisa ngadain majelis online nih. Walaupun di rumah tetap bisa menuntut ilmu Sat ya. Ya, Alhamdulillah hikmah corona Sat. Enggak, satu orang ya. Sekitar 2 menit lagi ya. Insya Allah kita mulai. Pada teman-teman mohon tunggu dulu ya sebentar. Insya Allah sekitar jam 4 ya. Insya Allah kita akan mulai ya. Sesuai dengan jadwal bisa ditentukan. Nanti mungkin bisa teman-teman yang lain mungkin bisa
ajak lagi ya mungkin teman-temannya yang kemungkinan bisa hadir di ngabuburit literasi sejarah kita pada sore hari ini. Mungkin bisa diajak lagi ya teman-temannya, di-share lagi mungkin di grup-grup WA-nya, di reminder lagi ke teman-temannya, ajakin ayo gitu kita ikutan ngabuburit literasi pada sore hari ini. Insya Allah materinya akan sangat bermanfaat ya, akan benar-benar membuka gitu ya pikiran teman-teman mengenai sejarah, khususnya mengenai jejak Islam bangsa di daerah Tatar Sunda ya. Semoga ya teman-teman bisa coba lagi diajak lagi, diingetin lagi teman-temannya yang berpotensi untuk bisa hadir ya majelis ilmu kita pada sore hari ini. Semoga silakan sambil menunggu bisa diajak-ajak lagi ya teman-temannya. Ya, Set, mungkin sudah jam 4 Set, insya Allah ya saya buka Set ya. Mungkin kita awali gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita awali majelis ilmu kita yang ngabuburit literasi pada sore ini dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuridin waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan ya selain puji syukur ya kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita telah melimpahkan rahmat dan karunia serta kenikmatan ya. Ya, ini khususnya nikmat iman dan juga nikmat Islam kepada kita semua, serta nikmat berupa waktu luang ya, yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah masih memberikan kesempatan ya kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu pada sore hari ini dalam rangka ngabuburit literasi nasional ya, yang akan membahas jejak Islam di Tatar Sunda ya. Salawat serta salam tidak lupa ya kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah SAW sebagai umatnya yaumul kiamat nanti. Amin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan mungkin sebelumnya Ustaz, barangkali teman-teman ada yang belum kenal, mungkin Ustadz juga belum kenal. Saya Nukman Ustadz ya. Saya Nukman dari kemudian aktif di Student Rila Indonesia. Alhamdulillah saya juga alhamdulillah sudah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Alhamdulillah sekarang diberi amanah gitu ya oleh panitia untuk bisa menjadi moderator pada agenda ngabuburit literasi pada sore hari ini. Ya, insya Allah ya ada pada kajian sore hari ini, insya Allah ada tiga pemateri yang akan kita hadirkan ya untuk bisa membahas mengenai jejak Islam ya di Tatar Sunda gitu. Soalnya pemateri pertama yang sudah hadir ya di depan kita semua ya ini Ustadz Abdurrahman Al-Khadami. Beliau ini salah satu asatid ya di salah satu pesantren di Purwakarta ya. Beliau juga penulis buku dan juga merupakan pengamat sejarah ya. Itu mungkin yang saya tahu Ustadz. Insya Allah ya untuk pemantik kita yang pertama Ustadz Abdurrahman Al-Khadami sudah hadir ya. Dan kemudian akan dilanjut nanti ada Kang Tatang Hidayat ya dari Student Rihla Indonesia yang akan membahas mengenai materi kedua. Ya, beliau ini alumni Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam UPI ya. Dan juga merupakan peneliti dan juga aktivis Student Rihla. Dan yang pemateri yang ketiga nanti insya Allah akan disusul oleh Kang Rizky Lesus. Beliau itu salah satu founder Jejak Islam Bangsa atau website jejakislam.net. Beliau juga alumni kampus Institut Teknologi Bandung. Insya Allah ya pada sore hari ini materi yang akan kita bahas seputar mengenai jejak Islam di Tatar Sunda ya. Ya mungkin banyak orang ya mungkin ya belum begitu paham sudah penyebaran Islam di daerah Tatar Sunda itu seperti apa gitu. Ada yang mungkin mengatakan misalnya dalam hal kepercayaan ya, misalnya orang Jawa atau orang Sunda itu punya dulu kepercayaan asalnya itu
Sunda Wiwitan gitu. Nah, itu apakah benar Ustaz bahwa kepercayaan asal atau ya keyakinan asal dari masyarakat Jawa maupun Sunda gitu ya di Tatar Sunda ini merupakan memang benar Sunda Wiwitan itu. Mungkin itu kan salah satu mungkin apa ya informasi yang mungkin beredar di masyarakat dan yang perlu kita telisik lagi gitu, kebenarannya. Maka insya Allah ya mungkin itu salah satu mungkin pertanyaan yang ada di masyarakat ya seputar mengenai bagaimana sih gitu jejak Islam atau jejak dakwah Islam gitu ya di daerah Tatar Sunda itu seperti apa sehingga kita sebagai mungkin bangsa Indonesia gitu ya bisa benar-benar memahami sejarah dakwah Islam di Tatar Sunda ini seperti apa ya sehingga tidak lagi yang namanya miskonsepsi atau kesalahpahaman mengenai sejarah dakwah Islam Indonesia sehingga kita sebagai generasi penerus bangsa itu bisa meneladani gitu ya, aktivitas dakwah yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita gitu. Mungkin silakan Sat bisa langsung untuk menyampaikan materinya Sat mengenai jejak dakwah Islam di Tatar Sunda khususnya di Kesultanan Cirebon, Banten hingga Sumedang Larang. Silakan Sat. Tes, terdengar ya, jelas? Jelas Sat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Ya, rekan-rekan sekalian yang hadir di majelis ini, alhamdulillah ya kita semua bertemu sama-sama di kajian sejarah di setiap hari ya. Senin sampai Jumat. Iya, alhamdulillah ya. Di antara generasi muda yang memang peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu, kemudian membangun masa depannya dengan apa belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. Ya, terkait dakwah di Tatar Sunda memang ini sangat Al-Fakir cukup menarik. Kang Tatang request sendiri ya bagaimana terkait bagaimana sih sebetulnya dakwah di Tatar Sunda ini. Ya, tapi sebelum lebih jauh ke arah sana, yang perlu dipahami bersama ya oleh rekan-rekan sekalian adalah dalam mengkaji sejarah, sudut pandang itu penting. Jadi data mungkin bisa sama, tapi sudut pandang berbeda, ya itu bermasalah. Seperti tadi sampaikan terkait agama asli atau agama awal. Ya. Nah, sebetulnya tergantung sudut pandangnya bagaimana. Gitu. Kita misalnya sebagai kaum muslimin, di sudut pandangnya Islam. Ya. Melihat perkembangan Islam di Tatar Sunda bagi kita itu sesuatu yang sangat baik. Tapi mungkin kalau misalnya sudut pandangnya keyakinan lama, tentu ini menjadi masalah gitu. Bisa jadi kedatangan Islam, dakwah itu sebagai ya mungkin ya kasarnya penjajah mungkin gitu ya. Ya yang menghancurkan keyakinan lama. Nah, ini memang saya sudut pandang ini penting. Ya karena kalau urusan masalah asal usul siapa yang lebih dulu dan sebagainya, ya pertanyaan ya kritisnya adalah apakah memang orang Sunda itu asli yang mendiami wilayah ini gitu ya? Apakah memang pribumi? Bukankah dikatakan ya orang Indonesia secara umum itu juga bukan dari sini asalnya gitu ya? Katanya dari Yunankah, dari manakah? Wallahu alam ya. Ya kalau kemudian kembali kepada apa ya, sudut pandang Islam kan akhirnya balik lagi ke Nabi Adam dan seterusnya. Jadi itu tidak akan ada selesai. Ya, sekarang kita belajar berbicara realitas saja bahwa Tatar Sunda itu dominasinya Muslim. Itu realitas. Ini tidak boleh kemudian dinafikan, tidak boleh diingkari baik mayoritas ya Tatar Sunda itu. Ya, maka ya kita sebagai Muslim tentu punya sudut pandang ya bagaimana perkembangan Islam terdahulu gitu ya. Ini harus dipahami terlebih dahulu. Jadi tidak ada lagi istilah pribumi pendalang, tidak ada urusan begitu ya. Karena kita pahami bahwa sudah menjadi ada gium bersama ya, Sunda teh Islam, Islam teh Sunda gitu ya. Ya, mun aya orang Sunda teh Islam teh aneh gitu. Ya, walaupun memang ada orang Sunda yang non Muslim ada gitu. Oke. Ya terkait bagaimana sih sebetulnya dakwah di Tatar Sunda, memang kata kuncinya ada di Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati ya, rahimahullahu taala atau Maulana Syarif Hidayatullah bin Abdullah. Ya. Kata kuncinya di situ. Bukan berarti sebelum beliau itu tidak ada upaya dakwah. Sebelum beliau itu ada upaya-upaya dakwah.
Ya, ada diriwayatkan ada katanya Haji Purwa ya di Galuh. Diriwayatkan juga katanya ada Syekh Kuro ya di Karawang atau Syekh Hasanuddin. Ya. Ada juga dikatakan Syekh Datuk Kahfi di Cirebon ya. Dan juga ada juga yang lain-lain ya, ada katanya Rakyat Sancang ya, ada juga katanya Kian Santang dan seterusnya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bagaimana sih dakwah ini berkembang luas di Tatar Sunda? Kata kuncinya di Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ya, kata kuncinya ada di Cirebon. Ya, jadi Islam kemudian menyebar luas, kemudian boleh dikatakan mendominasi Tatar Sunda dimulai dari Cirebon. Ya. Dengan cara apa? Nah, ini luar biasa. Ya. Seringkali orang mengatakan bahwa dakwah di Tatar Sunda itu melalui pendekatan kebudayaan. Ya. Intinya mah wayang golek, contohnya wayang golek. Karena ke wayang golek semua asup Islam kabeh, gitu kan. Nah, ini juga ya boleh kita kritisi gitu. Apakah memang hanya sesederhana itu gitu. Ya, hanya dengan pertunjukan wayang golek kemudian satu Tatar Sunda itu kemudian menjadi apa? Muslim semua, ya. Ingat bahwa sebelum kedatangan ya Sunan Gunung Jati rahimahullahu taala, Tatar Sunda itu sudah ada penghuninya, ya. Bahkan dikatakan ini kekuatan besar, ya, yaitu Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran dikenal dengan wilayahnya ya dari Galuh sampai Pakuan, kekuatannya luar biasa. Yang dikatakan sebagai negara besar masa lalu, Majapahit saja tidak bisa apa-apa melawan Pajajaran. Ini luar biasa. Kita perhatikan ya. Pajajaran itu ya ketika menghadapi ambisinya Mukti Palapanya Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada di masa pemerintahan Hayam Wuruk ya. Ternyata di antara yang memang tidak tunduk kepada ambisi itu adalah Pajajaran, yang dikenal dengan Perang Buban ya. Nah, ya pada saat ya kemudian akhirnya terus berlalu lah, yang terkenal masyhur ya ada ya kemudian disebut dengan Prabu Siliwangi ya, Pamanah Rasa. Meskipun sebenarnya nama Prabu Siliwangi juga bukan hanya itu sebetulnya gitu. Cuman yang memang terkenal di masa-masa berkembangnya Islam Prabu Siliwangi yang kemudian ya tadi ya Prabu Pamanah Rasa itu gitu ya. Yang dikenal kemudian kekuasaannya dari Galuh dan Pakuan ya. Galuh sekitar Ciamis ya, sampai katanya ke Brebes, kemudian Pakuan sampai ke Bogor ya. Yang kemudian kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya di sekitar Pajajaran juga banyak gitu. Nah, ini penting kita pahami bahwa awalnya begitu. Ya. Dan ya apakah mungkin itu hanya selesai dengan sekedar pertunjukan wayang golek? Ya tentu ini sesuatu yang sangat ya sulit diterima gitu ya. Dan ternyata kalau kita lihat dalam sejarah kita bisa melihat ya memang ada upaya yang luar biasa, sangat unik dan ini perlu dikaji lebih lanjut. Bahwa pada akhirnya ya, kedatangan Sunan Gunung Jati itu melengkapi ya karena dakwah sebelum sudah dilakukan. Dakwah yang sangat luar biasa struktur, dakwah yang sangat sinergis, dakwah yang sangat organis, ya, bahwa hasil inti kesimpulannya adalah ketika Sunan Gunung Jati datang dari luar negeri sana, ya posisi negeri sana, Sunan Gunung Jati adalah cucu dari raja yang berkuasa. Ini luar biasa. Jadi ada upaya yang sangat serius para pengemban dakwah sebelumnya, ya. Di situ peran besar Syekh Datuk Kahfi ya dari Cirebon ini ya. Ini sangat luar biasa ya. Membina dua anak dari Prabu Siliwangi yaitu Nimas Rara Santang dengan Pangeran Walang Sungsang. Ya, kemudian akhirnya kita tahu bahwa dari Nimas Rara Santang ini ya rahimahumullah taala itu kemudian lahir Sunan Gunung Jati. Nah, ini kan kita bisa melihat bagaimana ada seorang pangeran dan seorang putri itu berhasil dibina seluar biasa. Bahkan kemudian kan kita bisa melihat sebelum kedatangan Sunan Gunung Jati itu, ya Pangeran Walang Sungsang itu diberikan wilayah di Cirebon itu. Ya, oleh siapa? Oleh ayahnya sendiri, ya. Nah, ini luar biasa gitu. Baru kemudian akhirnya Sunan Gunung Jati diberikan amanah berikutnya oleh sang paman. Nah, dari sana kemudian Cirebon mengembangkan pengaruhnya. Ya, kita mendengar ada Banten Surosowan, kita mengenal kemudian Sunda Kalapang yang dirubah jadi Jayakarta, ya bahkan terakhir sampai kemudian ke Sumedang Larang. Ya, Sumedang Larang itu boleh dikatakan adalah pewarisnya dari
Pajajaran yang dianggap sah ya kalau kita lihat di sudut pandang orang Pajajaran gitu ya. Tapi memang kita bisa melihat di masa-masa itu ya, bersamaan dengan kemenangan Pajajaran melawan Galuh di perang Talaga itu, justru ya penerus dari Sumedang Larang itu dipegang oleh ya keturunan Cirebon. Ya, jadi ratu dari kerajaan Sumedang Larang itu akhirnya menikah ya dengan keturunan dari Cirebon, dari Maulana Abdurrahman atau disebut Pangeran Panjunan ya. Itu punya putra namanya Pangeran Palakaran atau Muhammad, kemudian di situ ada Pangeran Santri atau disebut juga Raden Soleh ya. Nah, itu adalah ayah dari Prabu Gesan Ulun ya. Nah, akhirnya kemudian kita bisa melihat dari dua sudut pandang ini ya, dari beberapa jalur ini, Kesultanan Banten ya, akhirnya kemudian dari Sultanan Banten nanti masuk ke Pakuan ya, di masa raja terakhir atau raja hampir terakhir ya, akhirnya berhasil masuk menguasai Pakuan ya, ibu kota Pajajaran di Bogor kalau saat ini di Bogor kurang lebih ya, pada masa Maulana Yusuf, putra dari Maulana Hasanuddin, berarti cucunya dari Sunan Gunung Jati. Nah, kita pun bisa melihat bahwa pada akhirnya mantan-mantan petinggi Pajajaran yang di Galuh pun tunduk kepada yang di Sumedang Larang gitu. Nah, kita bisa melihat pada akhirnya seluruh Tatar Sunda ya berhasil dipengaruhi oleh Sunan Gunung Jati dan para penerusnya ya. Bahkan termasuk dikatakan murid dari Sunan Gunung Jati yang lain ya, selain keturunan selain memang yang di Sumedang dan sebagainya, ada yang kemudian sampai ke Subang ya, hari ini disebut Subang ya, tepatnya di Sagalaherang ya, dikenal dengan Raden Arya Wangsa Goparana atau disebut juga Eyang Dalem Sagalaherang. Beliau adalah ayah dari Eyang Dalem Cikundul atau Raden Arya Wiratanudatar, pendiri dari Cianjur ya. Nah, itu kita bisa luar biasa, dikatakan beliau adalah keturunan dari kerajaan Talaga di Majalengka, kemudian memilih masuk Islam, berdakwah dan sampai ke Subang. Ya, banyak di antara keturunannya masih memegang dakwah Islam. Jadi dikatakan bahwa salah satu penghulu Purwakarta, tempat Al-Fakir tinggal hari ini, Syekh Raden Baing Yusuf itu masih keturunan beliau. Ya, begitupun Syekh Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya, itu juga masih keturunan beliau. Ya. Luar biasa. Yang jelas Raden Arya Wiratanudatar, pendiri Cianjur, itu adalah putra dari beliau. Ya, itu karena katanya menurunkan para dalam-dalam di berbagai tempat di Bogor dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat kalau tidak anak-anaknya, murid-muridnya Sunan Gunung Jati itu akhirnya kemudian sampai ya dari Banten, Subang, Karawang, Purwakarta dan seterusnya sampai kemudian ke Periangan Timur. Nah, ini memang kita bisa melihat dilakukan Sunan Gunung Jati setelah beliau menjadi sultan di Pakumbatu Cirebon. Ya, kita bisa melihat selain emang ada terah Pajajaran yang luar biasa sehingga akhirnya masyarakat tidak masalah siapapun yang menang, mau Pajajaran lama atau Pajajaran baru gayanya Sunan Gunung Jati, ya, yang jelas kedudukan Sunan Gunung Jati melebihi dari kakeknya. Ya, kalau kakeknya hanya sekitar Galuh Pakuan, kalau Sunan Gunung Jati kita bisa melihat Banten itu sudah sampai Lampung. Ya. Galuh Banten sudah sampai Lampung, ini lebih luas lagi sebetulnya. Ya. Yang jelas tentu berbeda dengan sudut pandang sistem ajarannya. Gitu. Ya, lebih daripada itu, kalau Pajajaran di akhir hanya mampu bekerja sama dengan Portugis, kemudian akhirnya juga kalah di Jayakarta sana, ya, sejak awal Cirebon justru bekerja sama dengan Demak Bintoro. Bahkan boleh dikatakan Cirebon itu dilahirkan oleh Demak. Ya, sehingga bahwa Cirebon itu perkembangan di Demak Bintoro. Gitu. Ini juga luar biasa. Ya, ini ada termasuk ada hubungan yang erat antara Cirebon dengan Pasai. Karena Wong Agung Pasai atau Tubagus Pasai yang kita kenal dengan Fatahillah itu kan adalah dari Pasai. Ya. Jadi ada sebuah jaringan yang luar biasa, ya. Bahkan Sunan Gunung Jati sendiri pun dikatakan wakila katanya dari Mesir, ya.
wakila katanya dari Palestina, wallahu a'lam. Yang jelas dari luar negeri. Ya, jadi ini kita bisa melihat ada sebuah dakwah yang serius yang dilakukan oleh para pendahulu kita, dan itu tidak melulu hanya menggunakan pengajaran, hanya menggunakan kesenian, tapi ada ya gimana ada upaya-upaya khusus yang sehingga akhirnya selain masyarakat diberikan dakwah, ya sehingga akhirnya masyarakat memahami bahwa Islam itu ajaran yang baik, saat yang sama ada perlakuan khusus kepada para terah bangsawan. Ya, sehingga akhirnya tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah antara kalangan elit maupun dengan kalangan rakyat biasa. Jadi boleh dikatakan ada gerakan siasah atau politik di sini. Ya. Ada gerakan politik khusus ya bagaimana dakwah khusus disampaikan kepada para bangsawan. Sebagaimana juga secara umum diberikan kepada masyarakat gitu. Ya, tidak ada dikotomi ya, antara kemudian meraih kekuasaan dalam hal ini untuk menegakkan Islam ya dengan mendakwahi masyarakat secara umum ya. Nah, ini sangat luar biasa. Yang jelas upaya-upaya biasa, upaya sekedar hanya pembinaan itu sudah ditempuh sebelumnya oleh para pendahulu Sunan Gunung Jati. Ya, akhirnya Sunan Gunung Jati hanya melanjutkan saja gitu. Ini efektif. Ya. Efektif boleh dikatakan semenjak dakwah Islam dipegang oleh kesultanan Islam. Cepat sekali. Ya, cepat sekali prosesnya dibandingkan dengan aktivitas sebelumnya. Ya kalau kita lihat, kalau kita mengambil riwayat ya setidaknya yang masyhur tentang Nyai Subang Larang, itu Ratu Subang Larang sebagai nenek dari Sunan Gunung Jati, kita bisa melihat berarti kan proses dakwah itu udah lama, ya udah lama, ya luar biasa, tapi ya gitu-gitu aja gitu loh, ya tidak kemudian sampai meluas ke Tatar Sunda, paling hanya ada orang-orang Muslim di sana. Ya, tidak sampai kemudian meluas ke seluruh Tatar Sunda gitu. Begitu. Ya itu kan sama sebetulnya sama seperti di Jawa juga sama begitu. Sebelum Demak Bintoro didirikan ya paling ya begitu-begitu saja. Ya pada orang-orang tertentu khususnya di wilayah para wali. Ya tapi ketika Demak kemudian didirikan kesultanan ya berarti akhirnya kemudian menyebar ya salah satu ya jejak pengaruhnya adalah Kesultanan Cirebon, Banten dan Sumatera. Nah, kita bisa melihat juga bahwa upaya dakwah di Jawa ya memang sebagai bagian dari ya awal dari dakwah di Tatar Sunda itu juga dilakukan berabad-abad gitu. Ya, berabad-abad. Ya, kalau kita melihat kedatangan Maulana Malik Ibrahim itu sampai berdirinya Demak Bintoro itu luar biasa itu. Itu dalam waktu yang cukup lama. Kan kalau kita lihat di situsnya Troloyo dan Trowulan itu ya kalau perkampungan ya nisan-nisan Muslim itu sudah ada sejak abad ya sekitar di abad ke-15 ya kalau tidak salah ya. Lupa saya. 11 ya 14-an lah. Baru kemudian kesultanan baru ada 1 abad atau 2 abad setelahnya gitu. Ya memang Kesultanan Cirebon, Banten itu kan bersamaan tuh hampir dengan berbagai kesultanan yang lain. Itu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan di awal ya terkait bagaimana sih peta jalan dakwah gitu. Terkait bagaimana orang Sunda setelah datangnya Islam itu memang itu kita bisa melihat perbandingan. Kita bisa melihat dari sisi bagaimana budayanya sebelum dan sesudah Islam datang, hukumnya sebelum dan sesudah datang, politiknya, keyakinannya. Nah, kita bisa bandingkan ya. Bagaimana sih pengaruh Islam ya setelah terhadap masyarakat Pajajaran gitu. Nah, sebelum dilanjut ke sana ya ini waktunya udah habis kan. Sampai 16.25. Iya. Begitu saja sementara lah ya. Yang jelas kalaupun tidak selesai sekarang mungkin nanti kita bisa lanjut lagi. Yang jelas nanti kita bisa melihat ya dengan segala luar biasanya jejak perjalanan dakwah ya dari Cirebon meluas ke berbagai tempat tadi dengan berbagai tokohnya tadi ya. Bagaimana sih efeknya? Jadi apa sih perubahan yang terjadi setelah Islam datang? Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Begitu saja, begitu. Oh, iya. Ya siap Ustaz, jazakallahu khair, mungkin materi pengantar yang pertama ya dari Ustadz Abdurrahman Al-Khadami. Insya Allah ya setelah ini mungkin nanti ada banyak pertanyaan dari teman-teman kepada Ustadz. Nanti siap saja pertanyaannya, insya Allah nanti di akhir ya untuk sesi pertanyaan nanti akan kami buka. Mungkin setelah ini insya Allah pemantik kedua ya kita akan lanjutkan
yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Tatang Hidayat ya. Beliau ini salah satu founder Sugeng Rihla Indonesia dan juga selaku aktivis pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Mangga kepada Kang Tatang Hidayat, silakan untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Kedengaran suaranya? Dengar. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Ya, terima kasih kepada Ustadz Abdul Rahman Al-Khadami ya, yang telah menyampaikan narasi yang pertama. Terima kasih, mencerahkan bagi kita semua. Nah, di sini saya kebagian menjelaskan, mungkin sedikit berbagi jejak dakwah, jejaring dakwah Islam di Tatar Sunda melalui jalur riwayat Kesultanan Mataram. Nah, sebagaimana yang di pertemuan minggu kemarin saya sampaikan, berkaitan dengan jejak dakwah itu khususnya di Tanah Jawi, tidak akan lepas dari yang pertama itu kerajaan Islam pertama Demak ya, di Demak. Kemudian dari Demak itu ke Pajang. Nah, nanti ketika dari Pajang ke Mataram, nah barulah ketika abad ke-16 ini Mataram mulai berdiri ya, mulai berkembang hingga nanti masa kekuasaan masa gemilangnya itu zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo abad ke-16. Meskipun sebetulnya abad 15 itu Mataram sudah mulai benih-benihnya mulai berdiri gitu. Mataram ini mulai berdiri dari Pajang ke Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati ya, gelarnya oleh Panembahan Senopati, kemudian raja keduanya Panembahan Hanyokrowati, dan yang ketiganya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, sebetulnya ketika kerajaan Islam pertama Demak, kemudian Pajang, itu Cirebon sudah ada gitu. Jadi ketika dari Demak ke Pajang itu, Cirebon udah mulai ada gitu. Cirebon, kemudian apalagi nanti ketika Fatah Hila membebaskan Batavia hingga berubah menjadi Jayakarta. Dari sana baru kan berdiri kan Kesultanan Banten. Nah, kalau saya ini sedikit berbagi berkaitan dengan hasil riset, hasil penelitian ya, nanti saya share juga tulisannya sedikit. Ini melalui riwayat Mataram. Nah, sebelum dilanjut mungkin ada pertanyaan bagi kita semua ya. Jadi Jawa Barat ini kan Tatar Sunda ini sebetulnya dulu itu Tatar Sunda itu yang disebut Tatar Sunda itu kan Batavia pun itu termasuk Sunda gitu. Sunda Kelapa, Banten pun Sunda. Sampai ke Banjar nanti itu Sunda. Daerah Priangan Timur. Nah, ketika kita hidup di daerah Tatar Sunda Jawa Barat ini terbentang ada Priangan Timur, yang termasuk Priangan Timur itu ada Garut, Tasikmalaya, ada Ciamis, ada Banjar, bahkan Sumedang. Ada nanti tengah-tengahnya itu Kota Bandung. Di Jawa Barat itu tengah-tengahnya Kota Bandung, dan ada Priangan Barat. Priangan Barat itu Cianjur dan Sukabumi. Nah, jika kita sering jalan-jalan atau rihlah atau main-main ya di daerah Tatar Sunda, mungkin nanti kita akan mendengar istilah-istilah misalnya ketika ngobrol dengan orang Bogor ya. Kadang orang Bogor suka bilang gitu ya ke saya misalnya, maaf Kang, katanya saya Sundanya kasar, begitu orang Banten gitu. Tapi beda ketika kita Sundanya misalnya Priangan Barat atau Sundanya daerah Kota Bandung dan Priangan Timur, kok bisa halus gitu. Kenapa ini bisa berbeda? Kenapa riwayatnya kenapa bisa berbeda? Nah, itu tidak bisa lepas dari pengaruh Kesultanan Mataram. Jadi ketika ketika kerajaan Pajajaran mulai runtuh, salah satunya ketika waktu itu dipertukat oleh Kesultanan Banten, maka orang-orang Baduy ya, orang-orang suku asli dikatakan Pajajaran saat itu, Sunda saat itu, yang tidak mau memeluk Islam. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, bahwa dakwah itu tidak dipaksa, tidak ada paksaan dakwah dalam Islam. Jadi dibiarkan. Maka orang-orang Pajajaran saat itu mengasingkan diri ke daerah selatan, yang dikenal sekarang Baduy ya, di Banten Selatan. Nah, kemudian ketika zaman kerajaan Sumedang Larang, jadi ketika bekas-bekas Pajajaran ini yang banyak, maka berdirilah kerajaan Islam Sumedang Larang. Nah, ini salah satu nanti kita mengenal salah satu pangerannya Pangeran Gesan Ulun. Nah, ketika zaman Sumedang Larang abad ke-15 salah satunya nanti dan 15-16 ya, abad 15 dan 16, maka ada salah satu peristiwa. Jadi ketika Sumedang Larang berdiri itu diapit oleh kekuatan besar. Yang di utara ada kerajaan Islam Cirebon, yang di sebelah baratnya itu ada kerajaan Islam Banten, dan sebelah timurnya ada kerajaan Islam Mataram. Nah, saat itu
ketika kerajaan Galuh di Ciamis mulai melemah dan takut diserang oleh Kesultanan Banten, Galuh ini ingin meminta bantuan kepada kerajaan Sumedang Larang, kerajaan Islam Sumedang Larang. Namun kerajaan Sumedang Larang juga sama. Jadi saat itu ada satu peristiwa abad ke-15 ya, yang dikenal dengan kisahnya sangat masyhur ya, yakni dapat dikatakan fitnahnya perempuan ya, fitnahnya perempuan, yaitu ketika peristiwa Putri Harisbaya ya, Putri Harisbaya. Jadi saat itu Pangeran Gesang Ulung sebelum dinobatkan sebagai raja kerajaan Islam Sumedang Larang, beliau itu belajar ke Kesultanan Pajang. Jadi Kesultanan Pajang, nah di Kesultanan Pajang beliau itu bertemu dengan Putri Harisbaya ya, Putri Harisbaya yang keturunan Madura ya, seorang putri yang cantik. Nah, dalam beberapa riwayat disampaikan belajarnya ada yang mengatakan 5 tahun. Nah, maka ketika 5 tahun tersebut antara Putri Harisbaya dan Pangeran Gesang Ulun terjadi tumbuhlah benih-benih cinta gitu. Ketika tumbuh benih-benih cinta, namun Pangeran Gesang Ulun harus pulang ke kerajaan Sumedang Larang karena akan dinobatkan sebagai raja. Nah, ketika beliau pulang, kemudian Putri Harisbaya pun harus pulang juga karena beliau akan dinikahkan oleh Panembahan Ratu sebagai istri kedua dari Panembahan Ratu di Kesultanan Cirebon. Nah, ketika Pangeran Gesang Ulun pulang, kemudian beliau itu Pangeran Gesang Ulun itu berkunjung. Jadi udah lama bertahun-tahun tidak bertemu dengan Putri Harisbaya, berkunjung ke Kesultanan Cirebon. Nah, di Kesultanan Cirebon nanti akhirnya bertemu lagi dengan Putri Harisbaya. Nah, bertemu lagi. Nah, di sana padahal Putri Harisbaya itu sudah statusnya itu sebagai istri kedua dari Panembahan Ratu Kesultanan Cirebon. Nah, mulailah tumbuh benih-benih, ibarat anak sekarang muda sekarang itu cinta lama bersemi kembali gitu ya. Nah, ketika mulai benih-benih cinta tumbuh, nah di sini yang nanti yang menarik. Jadi Putri Harisbaya itu ingin diajak oleh Pangeran Gesang Ulun ke Sumedang Larang. Jadi masih ada benih-benih cinta. Akhirnya ada dua versi. Dalam versi Sumedang Larang itu bahwa Putri Harisbaya itu justru yang ingin ikut ke Pangeran Gesang Ulun, menyelinap lah. Ada yang kedua, kalau versi Cirebon itu justru Pangeran Gesang Ulun menculik Putri Harisbaya. Nah, ini dua versi yang berbeda. Nah, singkat cerita, Putri Harisbaya itu diajaklah ke Sumedang Larang. Nah, ketika mengetahui Panembahan Ratu itu mengetahui istrinya itu nggak ada, marah kan? Nah, ketika marah ini, makanya Kesultanan Cirebon itu mau menyerang kerajaan Islam Sumedang Larang. Nah, ketika terjadi peristiwa ini, dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan terjadi peperangan, ada yang mengatakan tidak. Nah, ada yang mengatakan terjadi peperangan. Nah, versi yang mengatakan peperangan itu dikatakan beberapa versi juga, ada yang mengatakan pasukan Cirebon menang, ada yang sebaliknya, Sumedang Larang yang menang. Namun dalam riwayat yang lain justru itu tidak terjadi pertempuran. Karena apa? Nah, karena ketika Sumedang Larang ini lemah, akhirnya Sumedang Larang ini meminta bantuan atau meminta legitimasi meneburkan diri kepada Kesultanan Mataram Islam yang saat itu merupakan kesultanan besar juga di tanah Jawa. Nah, akhirnya singkat cerita bahwa saat itu terjadilah talak. Jadi Putri Harisbaya itu ditalak oleh Panembahan Ratu, ditalak dengan syarat meminta salah satu daerah masuk kepada Kesultanan Cirebon ini yang sekarang dikenal dengan Majalengka. Itu makanya bagian dari diminta sebagai talaknya itu diminta menjadi bagian Kesultanan Cirebon. Nah, dari sinilah cikal bakal bahwa pengaruh ketika Sumedang Larang mulai meleburkan diri kepada Kesultanan Mataram Islam yang daerah kekuasaannya saat itu Sumedang Larang itu luas, bahkan ke Sukabumi, ke Cianjur, kemudian Bandung, kemudian Priangan Timur. Nah, meleburlah menjadi Kesultanan Mataram Islam ketika zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, disinilah cikal bakal nanti kita akan mengenal bagaimana pengaruh Kesultanan Mataram Islam dakwahnya di daerah Tatar Sunda itu khususnya Sunda bagian tengah ke selatan ya, bagian Priangan Barat juga sedikit Sukabumi dan Cianjur. Nah, nanti kita akan mengenal jejak-jejak dakwah Kesultanan Mataram Islam di Tatar Sunda ya. Salah satu yang pertama, mungkin kita mengenal kok Bogor kasar bahasa Sundanya, kok semakin ke barat, bahkan ada yang mengatakan semakin ke barat, ke Banten itu Sunda asli. Semakin ke timur, ke daerah
Banjar, Ciamis, Tasik itu Sundanya udah campuran Jawa. Nah, sampai mulai timbul-timbul narasi-narasi seperti itu. Nah, itu tidak terlepas dari memang ada pengaruh dari segi kebahasaan ya, dari segi kebahasaan di Tatar Sunda yang mengenal adanya hierarki, ada bahasa yang halus, yang menengah, ada yang atas. Nah, ini terpengaruh oleh Kesultanan Mataram Islam karena saat itu di Jawa memang dikenal dengan feodalisme Jawa ya. Jadi ada kiai, santi, ada abangan. Nah, kita akan lihat kenapa kok di daerah Sunda, daerah Priangan Timur atau daerah Priangan itu kok Sundanya halus gitu. Tapi kenapa di daerah Bogor ke sana kok Sundanya kasar? Nah, padahal nanti kita akan melihat juga dari segi bahasa antara halus dan kasar itu tergantung. Bisa saja dalam tanda kutip ya, misalnya urang, aing itu halus gitu. Bisa saja nggak kasar dalam beberapa tulisan-tulisan referensi-referensi dari Banten. Tapi nanti beda ketika ini di sudut pandangi dari orang-orang yang di daerah Priangan Timur. Ini aing ini kan apalagi kalau ke orang tua ya itu kasar. Nah, itu yang pertama. Jadi bisa kita lihat dari jejak dakwahnya itu Kesultanan Mataram, riwayat Mataram di Tatar Sunda itu dari segi bahasa. Kemudian selain dari segi bahasa, kita akan melihat juga nanti dari segi arsitek tata kota ya. Tata kota di Pulau Jawa, bahkan hampir seluruh Pulau Jawa kita akan mengenal ada yang namanya alun-alun, kemudian masjid, ada pasar dan pendopo. Makanya nanti yang dahulunya keresidenan, istilah keresidenan itu kan warisan dari Kesultanan Mataram. Kenapa ada alun-alun, kemudian ada masjid, ada pasar, dan ada pendopo? Nah, itu tidak lepas juga dari konsep catur gatra tunggal yang digagas oleh Kesultanan Mataram Islam oleh Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Nah, itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, catur gatra tunggal ini, antara hablum minallah dan hablum minanas. Yang mana pendopo itu dekat dengan alun-alun itu supaya bisa dikoreksi oleh masyarakat. Kemudian kenapa ada masjid itu sebagai hablum minallah, dan kenapa pasar itu jauh berada di barat ya. Pasar itu jauh berada di barat supaya apa? Supaya para pemilik modal itu tidak memberikan pengaruh kepada pendopo. Makanya nanti pasar itu melewati masjid dulu. Nah, itu filosofis yang luar biasa yang digagas oleh Kesultanan Mataram berkaitan dengan tata letak pembangunan kota. Itu sedikit arsitek. Karena memang nanti kita mengenal di Mataram ini, dakwah dinasti Mataram ini ingin menghadirkan Islam itu kepada seluruh aspek kehidupan, bukan hanya ibadah. Maka nanti kita di Mataram akan mengenal ada yang namanya di Kesultanan Mataram itu. Makanya jika teman-teman nanti berkunjung ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta, ada ukiran salak di masjid itu. Itu kan terinspirasi dari hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian kenapa ada ukiran nanah? Nah, itu dari di Birobinas. Kemudian kenapa ada buah walu? Nah, di pagar-pagarnya itu kan dari qul huwallahu ahad. Nah, hal-hal yang seperti ini yang diingin ditonjolkan oleh Kesultanan Mataram. Karena apa? Karena dakwah kalau orang itu bisa dibunuh, kalau kita bisa dibakar, tapi arsitek peradaban itu tidak bisa dirusak kecuali dihancurkan gitu ya. Nah, makanya kemudian nanti kita pun mengenal di dalam jejak di Tatar Sunda juga ulama-ulama Trah Mataram menyebar sampai saat ini. Nah, saya ada salah satu jurnal, saya nanti share salah satu ulama. Jadi ini tidak akan terlepas. Dinasti Mataram itu berpusatnya dapat mungkin dikatakan itu dari Priangan Timur. Maka nanti kita akan mengenal ada salah seorang ulama namanya Syekh Abdul Muhyi ya, Pamijahan. Beliau itu lahir di Mataram. Ada salah satu bahkan sudah banyak skripsi karya-karya ilmiah berkaitan dengan Syekh Abdul Muhyi. Nah, nanti selain Syekh Abdul Muhyi, nanti kita akan mengenal ada yang namanya Sukapura. Jadi Tasikmalaya itu awalnya itu Sukapura. Nah, Bupati Tasikmalaya itu adalah terahnya Mataram. Dari siapa? Nah, jadi di Tasikmalaya itu ada yang namanya Raden Tumenggung Wiradadaha III, dipanggil dalam Sawidak. Nah, kenapa dipanggil dalam Sawidak? Berkedudukan di Lewilawa Sukaraja. Nah, kenapa dipanggil dalam Sawidak? Karena ia itu disebut dalam Sawidak itu adalah 60. Jadi beliau ini memiliki banyak sekali putra-putri keturunannya sampai 60. Nah, ini dalam Sawidak 60. Nah, dari keturunan ketiga dari Bupati Jalur Sukapura atau Tasikmalaya ya, keturunan Raden Ngabehi Wirawangsa, bergelarnya itu Raden Tumenggung Wiradadaha I. Nah, ini Wiradadaha I itu Bupati Sukapura saat itu.
dipanggil dalam pasir Bagajing selaku bupati pertama dinasti Wiradadaha. Nah, makanya jika teman-teman nanti ke Sukapura, pasti yang dikenal namanya Wiradadaha. Nah, setelah beliau wafat, beliau bupati pertama kan digantikan Raden Jajamanggala. Bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha III. Nah, ini. Wiradadaha II dipanggil dalam Tamela. Kedudukannya itu di Sukaraja. Nah, ini yang kedua. Nah, maka nanti kita akan melihat ketika Kesultanan Sumedang Larang menjadi lemah dengan masuknya Laskar Mataram di bawah penembahan Senopati di wilayah Priangan Timur. Nah, nanti ada yang namanya Raden Surya Diwangsa I sebagai Adipati berganti kiblat kesultanan. Nah, dari tunduk kepada Kesultanan Mataram Islam. Nah, nanti ada hubungan pun dipererat dengan dinikahkannya. Nah, ini Raden Surya Diwangsa I dengan seorang putri Pandembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram, yang kemudian melahirkan salah seorang putranya, Raden Ngabehi Wangsa, yang kemudian menjadi cikal bakal dinasti Wiradadaha. Nah, dalam hasil riset saya ini justru menghapus narasi-narasi seolah ada sentimen diadukan ya antara Tatar Sunda dan Jawa. Terutama tadi disinggung tentang Perang Bubat. Nah, terkait referensi Perang Bubat sendiri, ini ada dua referensi yang sama kuat. Yang pertama itu terjadi nyata, yang kedua Perang Bubat ini dibuat-buat oleh kolonialis Belanda untuk mengadu domba dua suku besar antara Sunda dan Jawa. Nah, kita lanjut. Nah, itu berkaitan dengan Perang Bubat. Ya. Saya sudah berkunjung juga ke Astana Gede Kawali ya, jika teman-teman ingin melihat jejak-jejak kerajaan Galuh ada di Astana Gede Kawali. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Nah, gelar Ngabehi yang tercatat dalam sejarah Sukapura jelas menunjukkan adanya hubungan darah dengan Mataram. Nah, karena dalam sejarah Mataram, gelar Ngabehi hanya diberikan kepada keturunan Sultan Mataram, walaupun hubungan darah hanya dari pihak ibu. Nah, jadi para bupati Sukapura adalah keturunan Raden Ngabehi Wirawangsa. Bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha I dipanggil dalam pasir Jing selaku bupati pertama dinasti Wiradadaha. Nah, tadi dalam Sawidak ini ya, yang bupati ketiga, Wiradadaha ketiga itu kan punya anak 60. Nah, anaknya 60 ini kan terahnya Mataram itu menyebar ke seluruh Tatar Sunda. Nah, maka nanti di Priangan Timur kita akan mengenal seorang ulama besar. Beliau adalah terah Mataram yang jejak dakwahnya sampai ke sini terasa, pesantrennya ribuan. Yang bernama Kiai Haji Khair Afandi. Nah, beliau ini adalah salah seorang ulama besar di Tatar Sunda. Beliau asal dari Manonjaya, punya pesantren, pondok pesantren Miftahul Huda. Beliau adalah seorang ulama keturunan terah bangsawan ya. Jadi nasab beliau itu beliau adalah Kiai Haji Khair Afandi itu bin Raden Mas Abdullah bin Hasan Rubai bin Nawawi bin Musadan bin Singawijaya bin Muhammad Alfi bin Muhammad Zain bin Syarifuddin bin Tirtapraja bin Wiradadaha III dalam Sawidak. Maka terah Mataram dari Tatar Sunda, khususnya di Priangan Timur, muaranya itu ke Wiradadaha III yang masih punya keturunan Raja Mataram Islam. Nah, itu di Priangan Timur, jejak dakwahnya sampai saat ini terasa. Nanti di Priangan Barat di Sukabumi kita akan mengenal ada namanya Ki Haji Abdurrahim, ya, Abdurrahim yang dikenal dengan Ajengan Cantayan. Beliau mendirikan pesantren di Cantayan, punya seorang putra luar biasa terah Mataram juga, yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi yang dikenal sebagai guru para ulama besar di Jawa Barat. Beliau pun terah Mataram juga. Nah, itu mungkin sedikit bagaimana jejak Sultanan Mataram di Tatar Sunda itu begitu besar jasanya, maka nanti terah-terah Mataram ini mewarisi para pendahulunya dakwah dinasti Mataram, bagaimana luar biasanya khususnya berjihad fisabilillah. Maka kita mengenal saat itu Sultan Agung mengirim pasukan ke Batavia, nanti Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta pun berdakwah, beliau dinasti Mataram juga luar biasa ke hutan-hutan. Kemudian nanti yang ketiga kita akan mengenal Sultan Abdul Hamid di Ponorogo pun sampai 5 tahun dakwah ke hutan-hutan. Maka jangan heran ketika di Tatar Sunda kenapa ulama di Tatar Sunda itu luar biasa dakwahnya sampai berjihad bertahun-tahun bahkan belasan tahun di hutan-hutan. Itu mungkin hemat saya mungkin itu karena mungkin mewarisi terah-terah pendahulu-pendahulunya. Itu mungkin sedikit berkaitan dengan riwayat Mataram. Kenapa di daerah Priangan Timur, Priangan Barat kok bahasa Sundanya halus, itu diwarisi dipengaruhi oleh Kesultanan Mataram. Ya, itu paling Numan, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khair pada pemantik kedua kita, yakni Kang Tatang, yang sudah menyampaikan
bahasanya seputar jejak dakwah Kesultanan Mataram di Tatar Sunda ya. Mungkin sambil menunggu ya pemateri selanjutnya, mangga kepada para peserta silakan bagi yang ingin bertanya bisa melalui fitur chat ataupun bisa langsung melalui audio ya. Bagi yang ingin bertanya langsung, silakan mungkin kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada dua narasumber pertama kita, yaitu kepada Ustadz Abdurrahman Al-Khadami dan kepada Kang Tatang. Ini sambil menunggu ya pemateri yang selanjutnya ini Kang Rizky Lesus. Mangga teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya kepada kedua pemateri kita pada sore hari ini. Ya, silakan, mangga, Kang. Silakan ada yang mau bertanya langsung melalui fitur suara boleh atau ya fitur chat juga silakan ya, silakan. Mungkin sudah jelasan tadi ya mengenai jejak dakwah Islam di Tatar Sunda ya, dari Ustadz Al-Khadami sudah menyampaikan tadi jejak dakwah Kesultanan Cirebon, Banten dan juga Sumedang Larang. Kemudian dilanjut dengan Kang Tatang ya, membahas mengenai jejak dakwah Islam di bagian Mataram di Tatar Sunda. Ya, mungkin dari teman-teman silakan kalau ada yang bertanya dipersilakan. Mungkin kalau nggak ada mungkin dari saya Kang ya, mungkin sebagai moderator ada yang saya ingin bertanya kepada Ustadz Abdurrahman Al-Khadami nih mungkin. Saya sendiri asli orang Cirebon nih Kang ya. Jujur saya juga baru tahu ya, paham sampai dakwah Islam di Cirebon itu ternyata menjadi salah satu tonggak atau ya pelopor lah ya dakwah di Tatar Sunda. Nah itu hubungannya dengan keraton yang ada di Cirebon itu gimana Kang? Jejak dakwah di masa itu juga kan kita tahu di Cirebon sekarang ada 4 keraton yang Keraton Kanoman, Kasubuhan, Kacirebonan, Kaprabonan. Nah, itu keterkaitannya peran keraton di masa itu seperti apa sih Kang? Mungkin Ustadz mungkin bisa dijelaskan satu pertanyaan dari saya kepada Ustadz Abdurrahman Al-Khadami. Silakan. Ya, terkait keraton memang ada dua ya, satu peran, kedua asal usul ya. Kalau peran yang pakai dapatkan sebelum betul-betul tunduk kepada Belanda, sebetulnya agama itu ada di kalangan para kiai ya. Salah satunya misalnya Mbah Mukoyim yang katanya asal Indramayu, yang masih ada hubungan dengan Indramayu tapi juga masih keluarga keraton juga, yang mundur dari jabatannya karena tidak mau dikendalikan Belanda. Itu ada juga begitu. Tapi lebih daripada itu memang pembagian keraton itu muncul itu ada yang memang karena Belanda, ya, artinya dipecah belah Belanda. Ada juga memang yang menjadi kebijakan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, jadi kalau tadi nyambung ya bahwa akhirnya Cirebon dan Sumedang Larang itu tunduk kepada Mataram. Nah, ini juga ada cerita lain, ya, ada cerita lain. Jadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, ya, jadi Panembahan Girilaya kalau tidak salah di masa Amangkurat, ya, Sultan Amangkurat penggantinya Sultan Agung. Ya. Jadi kalau Sultan Agung itu cinta pada ulama, cinta pada persatuan, ya, cinta kepada dakwah. Ya kalau anaknya itu justru dekat dengan VOC. Nah ini juga memang ada berbeda, sudah ada perbedaan ya karakter dan kebijakannya. Yang jelas memang kita bisa melihat para penerusnya itu ya bahkan sampai ya jadi Amangkurat ini kemudian akhirnya melakukan sesuatu ya. Jadi Panembahan Girilaya itu karena masih menantunya juga. Jadi minta biasa seba ya, biasa kemudian berkunjung tahunan ke Mataram. Tapi di situ ada upaya-upaya tertentu yang memang singkat cerita akhirnya ada 2 pangeran dari Cirebon itu ditahan di Mataram gitu. Ya, ditahan di Mataram ya. Ya, akhirnya singkat cerita kemudian Panembahan Maduretno atau kemudian dikenal juga
dengan Raden Trunojoyo dari Madura melakukan yang didukung para ulama khususnya dari Giri Kedaton, itu kemudian akhirnya menyelesaikan masalah Amangkurat ini, ya orang bilang diturunkan secara paksa, ya. Dan memang ini didukung oleh Banten dan Cirebon, ya, karena Banten memang tidak suka dengan cara-cara Amangkurat yang memang jauh dengan ulama dan dekat dengan VOC, ya, dan Cirebon merasa dihinakan dengan ini, ya, akhirnya kemudian singkat cerita Amangkurat dikalahkan, ya, kemudian dua pangeran tersebut itu yang diambil oleh Raden Trunojoyo kemudian dibebaskan, dikembalikan ke Cirebon. Nah, dua pangeran inilah kemudian asal usul, kalau yang Al-Fakir baca, asal usul dari Kesepuhan dan Kanoman, gitu. Sejak saat itu kemudian Kesepuhan dan Kanoman di Cirebon yang asalnya tunduk kepada Mataram akhirnya pindah kepada Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, gitu. Dan itulah yang muncul. Jadi memang perpecahan kesultanan itu menunjukkan Cirebon sudah lemah. Jadi semenjak penambahan Jaya itu Cirebon sudah lemah, gitu. Masa-masa terakhir itu pada masa penambahan Ratu, gitu. Itu saja, gitu. Sampai situ saja. Kesananya udah lemah, gitu. Justru Banten yang masih agak kuat. Jadi bedanya Banten sama Cirebon adalah kalau Cirebon itu ya lemahnya lebih cepat dibandingkan Banten, gitu. Walaupun yang pada akhirnya baik Banten maupun Cirebon sama-sama dikuasai Belanda, gitu. Sama saja. Gitu. Walaupun memang ya kalau Banten sampai ancur-ancuran, ya sampai ancur-ancuran, Sultan Ageng Tirtayasa itu diributkan dengan salah satu penerusnya. Nah ini masalah juga. Ya, kalau Cirebon, bedanya gitu. Keraton Cirebon itu sampai akhir nanti, meskipun memang Sultan Haji dikatakan dekat dengan Belanda, tapi keturunan-keturunannya masih jaga jarak dengan Belanda. Sampai akhirnya kita bisa melihat di akhir episode Kesultanan melawan Belanda juga akhirnya. Ya, dihancurkan dari Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. Beda dengan Cirebon. Kalau Cirebon justru hari ini masih ada gitu. Masih ada. Lebih soft ya dibandingkan dengan Banten. Beda lagi dengan Sumedang beda lagi gitu. Nanti kita bisa melihatnya. Jadi, kalau kita boleh kita katakan keturunan-keturunan Banten itu para Tubagus ya itu lebih dimusuhi Belanda gitu dibanding para Raden baik Cirebon maupun yang dari Sumedang gitu. Walaupun kedua-duanya sama-sama melanjutkan dakwah Islam ya dengan caranya masing-masing gitu. Cuma memang kalau Banten yang dikatakan tadi ya, jadi kalau tadi datang itu dari ke arah ke arah selatan terus ke barat, ke timur. Nah kalau Banten itu ke barat kan, ya sampai juga ke Purwakarta tempat Al-Fakir tinggal gitu. Jadi salah satu ulama besar Purwakarta, ya, Tubagus Ahmad Bakri, Sempur Purwakarta, itu termasuk yang dikenal di Karawang sampai ke Bandung juga sebetulnya, sampai ke Bekasi, ya, Banten gitu. Ini masih salah satu terah dari Kesultanan Cirebon. Jadi ini beda gitu. Kalau Keraton Cirebon ya begitu kondisinya. Nah kalau Banten ya begitu beda gitu. Beda garis lah, beda garis perjuangan gitu. Meskipun memang gitu. Siap. Ya terkait. Memang saya ada bingung. Kenapa Cirebon kok jadi seperti itu gitu ya? Soalnya Pantura kan dikenalnya luar biasa gitu sekarang ya gitu. Ya. Padahal itu dulu sekarang ya gitu. Beda dengan Banten. Jadi sekarang kayak tenggelam itu saat kegiatan dakwah di sana. Ya saya rasain saat. Yes. Mungkin lanjut ini ada lanjut ke pertanyaan selanjutnya sudah. Ini ada yang bertanya. Mungkin ini untuk Kang Tatang ya, izin bertanya terkait pemetaan tutur bahasa Sunda setiap wilayah itu berbeda-beda karena pengaruh dari Kerajaan Mataram. Nah, apa saja yang mempengaruhinya? Mungkin Kang Tatang ya ini ya bagian Mataram bisa menjawab. Silakan Kang. Kang Tatang, standby. Oke. Sepertinya lagi keluar ya. Ya. Oh ya enggak. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, menarik. Nah ini terkait kenapa beda-beda, sebagaimana yang tadi disinggung ya, bahwa
ketika peleburan Sumedang Larang, jadi ketika peleburan Sumedang Larang ke Mataram Islam, maka daerah yang dulunya adalah bagian Sumedang Larang itu otomatis melebur kepada Mataram, dan Sumedang Larang itu nanti tingkatannya menjadi bisa dikatakan bupati lah, jadi bisa dikatakan bupati, setingkat bupati. Nah, bekas atau wilayah Sumedang Larang itu mana saja, nama kita nanti bisa lihat. Jadi ketika zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo pelebaran daerah ke Tatar Sunda, itu ada sebagian Sukabumi, Cianjur, kemudian Bandung, kemudian Priangan Timur, kemudian daerah ke atas nanti Karawang, pokoknya selain Cirebon dan Banten. Jadi selain Cirebon dan Banten, halo kedengaran? Nah, selain Cirebon dan Banten, yaitu bukan bagian dari Kesultanan Mataram. Nah, kalau yang itu selain itu adalah Kesultanan Mataram. Nah, maka ketika kita melihat nanti daerah Bogor ke sana ya, Pakuan Pajajaran ke sana ke Banten, nanti kita akan melihat beda bahasa Sundanya. Jika dikatakan bisa dikatakan mungkin kalau menurut orang timur, Priangan Timur atau daerah Priangan kasar gitu ya. Nah, kenapa? Nah, karena Tatar Sunda yang sudah bagi kebagian melebur kepada Mataram itu nanti dipengaruhi bahasa Sundanya itu ya, yang dikenal dengan unduk bahasa Sunda, yang dikenal dengan hierarki bahasa Sunda, yang ada yang untuk menengah, ada orang yang ke bawah, ada yang menengah, ada yang ke atas. Jadi ada yang sahandapeun gitu ya, kalau bahasa Sunda, ada yang untuk menengah ke bawah, ada yang setara, yang untuk orang tua gitu. Itu dari mana? Itu dipengaruhi oleh Kesultanan Mataram. Karena di Jawa itu mengenal hierarki ya, mengenal hierarki feodalisme gitu. Ada yang abangan, ada santri, ada priai gitu. Nah, itu dari segi bahasa. Itu paling. Jadi kenapa berbeda kenapa ke daerah Bogor sampai Banten itu kok Sundanya kasar gitu menurut orang Priangan. Karena Banten saat itu belum masuk atau tidak dipengaruhi Kesultanan Mataram. Tapi dari Sukabumi ke sini ke daerah Priangan Timur, kenapa bahasa Sundanya kok lemas gitu ya? Karena ada pengaruh dari Kesultanan Mataram. Nah, itu paling berkaitan dengan kenapa bisa beda bahasa Sundanya. Itulah menandakan adanya pengaruh-pengaruh dari Kesultanan Mataram. Bahkan nanti di Batavia, ketika penyerangan Batavia, nanti kita akan mengenal dari segi makanan. Ada yang dinamakan nasi wudu. Kemudian nasi wudu itu nasi ini ya, putih lah. Yang di nanaknya itu orangnya berwudu dulu. Itu filosofisnya. Kemudian siapa wudu kan? Siapa yang sholatnya? Nanti disimpulkan yang sholatnya itu adalah ingkung ayam. Nah, ingkung ayam ini, jadi satu ayam ya, dalam keadaan sujud. Nah, kemudian itu yang sholatnya. Terus siapa yang gimana zikirnya? Nah, zikirnya itu ditemani simbolnya itu pakai sambal, dikenal dengan sambal gepleng ya. Sambal gepleng itu di cara masaknya itu digep geleng-geleng. Itulah ilaha illallah. Nah, itu dari segi makanan. Kemudian dari segi tata Kesultanan Mataram itu di Jawa itu bisa kita lihat di Karawang. Bagaimana konsep pertanian kotak-kotak. Nah, konsep kotak-kotak itu adalah warisan dari Kesultanan Mataram, karena orang Sunda asli itu orang Sunda asli ya. Jadi orang Sunda asli itu mengenal konsepnya itu adalah huma. Huma itu adalah di kebun-kebun, di gunung-gunung, sebagaimana orang Baduy saat ini. Jadi kalau pertanian kotak-kotak, contoh kita bisa lihat di Karawang sampai saat ini menjadi lumbung padi, itu adalah di bawah konsep tersebut ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo mengirim ribuan pasukan ke Batavia. Nah, itu berkaitan dengan jejak-jejak dakwah atau Kesultanan Mataram di Tatar Sunda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kang. Semoga terjawab ya pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Kang Tatang. Yang bertanya dari Tasik ya, saya Budi dari Tasik. Yang selalu jadi pertanyaan adalah, benarkah jejak Islam ke Tatar Sunda sudah ada sejak zaman Sayyidina Ali? Ya, mungkin itu mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Abdurrahman Akademi ya. Pertanyaan yang pertama ini dari Kang Rudi. Benarkah jejak Islam ke Tatar Sunda sudah ada sejak zaman Sayyidina Ali?
Ya kan, Ustaz? Ya, terdengar suara saya? Ya, jelas, Ustaz. Karena berkaitan dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, berarti referensi kita mesti yang di sana ya, mestinya sirah dan tarikh. Nah ini penting ya. Nah, sejauh ini yang Al-Fakir ketahui ya, tidak ada ya riwayat yang menyebutkan hal demikian ya, hubungan antara hubungan antara Nusantara secara khusus dengan literatur-literatur yang ada di sana. Ya terlepas bahwa di situ ada kafur, ada barus dan seterusnya ya, itu bahwa dikatakan itu berasal dari Nusantara, wallahu alam ya. Wallahu alam. Yang jelas kalau kemudian cerita-cerita tentang Kian Santang bertemu Sayyidina Ali dan seterusnya gitu ya. Atau kemudian yang lain misalnya Rakyat Santang apa lupa lagi satu lagi itu. Rakyat Sancang ya. Yang kemudian katanya di masa Rasulullah ya, wallahu alam ya. Yang jelas itu semua tidak dilaporkan di riwayat-riwayat sahabat maupun tabi'in maupun tabi'in yang sebenarnya biasanya sangat rinci. Ya, banyak peristiwa-peristiwa kecil itu tidak luput ya. Kalau kemudian tidak dilaporkan di sana ya Al-Fakir tidak bisa komentar di situ gitu ya. Jadi karena kita bisa tahu bahwa tradisi periwayatan orang Nusantara itu tidak seketat yang di sana gitu ya. Kalau yang di sana tuh bisa tahu siapa rawinya, bagaimana sanadnya, kalau ada yang berbeda bagaimana seterusnya. Kalau di sini ya sebetulnya terkait riwayat Sunan Gunung Jati sendiri kan ya lebih kepada karena masyhur saja gitu. Ya alhamdulillah kemudian tidak banyak perbedaan pendapat ketika menjelaskan tentang Sunan Gunung Jati gitu. Kalau melihat dari referensi di tapi kalau baca di referensi Jawa sih sebenarnya ada cerita berbeda tentang Sunan Gunung Jati gitu. Ya. Nah, ala hal ini juga kita bisa paham bahwa memang orang Nusantara itu lemah dari sisi kajian riwayat ya. Sisi sanad, sisi riwayat itu lemah. Makanya kita tidak bisa kemudian meributkan urusan ini ya. Yang jelas siapapun yang memang kapan dan siapa yang kemudian memulai dakwah Islam di Tatar Sunda, wallahu a'lam. Yang jelas yang terus kita perhatikan itu sejak kapan Islam itu bisa keluar gitu saja. Ya, itu saja. Ya, karena kalau masalah siapa yang lebih dulu ya bisa jadi memang dulu ada orang Arab ya yang kemudian ke sini ya wallahu a'lam bisa jadi gitu ya. Tapi lagi itu belum mesti dibuktikan dengan riwayat yang memang jelas gitu. Masalahnya sampai saat ini tidak. Kalaupun ada cerita itu tidak ada sanadnya gitu. Ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan ini lemah atau tidak gitu ya. Itu sih ini berkaitan dengan Rasulullah ya. Ini terus hati-hati ya. Dengan Rasulullah, para sahabat, tabi'in perlu hati-hati. Oke, jelas Ustaz. Mungkin jelas ya jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Mungkin lanjut, ada 3 pertanyaan terakhir yang dituju untuk kepada Kang Tatang. Kepada Kang Tatang mungkin dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit singkat saja ya berhubung pemantik juga alhamdulillah kita lihat Kang Rizky Lesus. Saya sedikit ini menjawab mungkin. Jadi tadi yang dikatakan unduk Ustadz unduk ya istilahnya teh unduk bahasa Sunda. Apa Ustaz? Undak usuk bahasa. Nah, undak usuk bahasa Sunda itu adalah dipengaruhi oleh Kesultanan Mataram. Yaitu istilahnya undak usuk bahasa Sunda itu ada yang ke orang menengah sahandapeun ya yang bawah kita, ada yang setara, ada yang ke atas orang tua. Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dudi dari sini saya dinilai sudah ada sejak zaman. Nah, ini sebetulnya ini sudah Al-Fakir sampaikan di pertemuan kemarin ya gelombang dakwah Islam di Nusantara berkaitan dengan teori-teori masuk Islam ke Nusantara. Adapun dari Tatar Sunda, sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang sejarawan Jawa Barat, Ustaz Salman Iskandar, editor buku Api Sejarah, beliau mengatakan tentang teori yang Rakyat Sancang, anak tunggal Prabuwangi, penguasa kerajaan Tarumanegara abad ke-7. Namun, sebagaimana tadi disampaikan Ustaz Abdurrahman, ini pun perlu kita terus dikaji, karena perlu ada referensi. Ustaz Salman Iskandar mengadakan referensinya itu disebutkan Rakyat Sancang adalah dari
kitab tarikhnya Imam At-Tabari ya, yang dikenal dengan kesatria dari negeri timur jauh. Nah itu Rakyat Sancang ini. Nah nanti kita akan mengenal ada Rakyat Sancang, ada Rakyat Santang. Jadi ada 3. Nah yang bertemu Baginda Ali dalam riwayat tersebut adalah Rakyat Sanjang, bukan Kian Santang anaknya Prabu Siliwangi. Yang bertemu Baginda Ali yang dimaksud Kian Santang yang abad ke-14 putra Prabu Siliwangi itu adalah Baginda Ali adalah salah seorang Wali Songo ya, bukan Sayyidina Ali sahabat. Nah, adapun yang dikatakan bertemu Sayyidina Ali sahabat itu Rakyat Sancang. Nah, itu. Nah, kita perlu ditelusuri dari segi referensi dan sanadnya. Karena memang ini sulit berkaitan dengan Rakyat Sancang ini. Maka ada Inohong mengatakan bukan Islam yang datang ke Tatar Sunda, tapi orang Sunda yang mendatangi Islam, yang mencari Islam. Nah, itu yang pertama. Itu paling walau alam. Nanti literatur tentang Sukapura, oke, nanti saya share. Kemudian terkait arsitek Mataram, kenapa ada alun-alun berkaitan dengan masjid? Apakah dikaitkan dengan Mataram? Iya, karena Mataram itu saat itu hampir seluruh Jawa, kecuali Banten, Cirebon, dan mungkin Belambangan yang Banyuwangi sekarang. Jadi Jawa Timur itu bagian dari Mataram, Malang, kemudian Surabaya itu bagian Mataram. Maka pasti ada alun-alun. Fungsinya apa? Alun-alun kenapa dengan identik dengan masjid? Karena itu disebut dengan Catur Gatra Tunggal, konsep tata kota yang digagas oleh Panembahan Senopati, pendiri Mataram. Jadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan antara hablum minallah dan hablum minanas. Kenapa ada masjid? Masjid itu untuk ibadah. Kenapa ada pendopo? Dekat alun-alun itu pendopo itu adalah pemerintahan mengatur aturan-aturan. Kenapa ada alun-alun? Alun ini sebagai tempat rakyat untuk mengoreksi peraturan. Nah, kenapa di pasar itu disimpannya sebelah barat? Nah, jadi supaya para pemilik modal itu tidak mendekati kekuasaan karena akan mengganggu. Maka pasar ini pasti ketika mau ke pendopo melewati dulu alun-alun, ya, melewati dulu. Nah, itu jadi konsep filosofis yang luar biasa. Kemudian ini dari Nida Sophia dengan Kapur Barus. Nah, ini teori Kapur Barus ini memang ada juga yang mengatakan, tapi tetap perlu kita telusuri karena banyak teori-teori, ada teori Kapur Barus, sehingga konsekuensinya jika kita meyakini ini adalah masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, Islam sudah sampai. Ada juga nanti masuk Islamnya Jaisima, putra Ratu Sima ya, dari kerajaan Jepara zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Ada juga teori dari Tatar Sunda zaman Ali bin Abi Thalib. Namun yang paling kuat itu adalah namanya Sri Indrawarman, Raja Sriwijaya, yang surat menyuruh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz. Itu yang kuat. Itu paling walau alam. Dan terakhir ini tentang ada orang luar Nusantara yang ikut berdakwah kepada Kesultanan Mataram, khususnya di tanah Sunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk orang luar Nusantara yang berdakwah di Jawa ini banyak. Salah satunya Wali Songo angkatan pertama ya. Angkatan pertama itu semuanya ke-9-nya itu dari luar Nusantara. Kemudian Kesultanan Mataram khususnya di tanah Sunda, siapa yang berdakwah di Tatar Sunda. Nah, ada beberapa referensi ulama berkaitan dengan orang-orang luar Nusantara yang berdakwah. Nah, itu paling sedikit. Paling nanti yang selanjutnya nanti saya di grup aja ya berkaitan dengan ini pertanyaan terakhir, karena ada ketiga sudah hadir yang dari Nida Sophia, bahasa itu halus di Perusahaan Mataram, berarti masih adanya agama Kristen. Nanti rekomendasi untuk mempelajari Mataram itu banyak, salah satunya buku karya De Graaf ya. Haji De Graaf ini tentang Mataram dari mulai Wali Songo sampai Mataram, banyak berjilid-jilid. Itu paling yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada Kang Tatang yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta ya. Mungkin alhamdulillah ya, pemantik kita yang ketiga alhamdulillah sudah, ini Kang Rizky Lesos ya. Beliau ini merupakan founder komunitas Jejak Islam Bangsa atau website jejakislam.net ya. Dia juga merupakan salah satu alumni ya dari kampus Institut Teknologi Bandung. Mungkin kepada Kang Rizky Lesos ya yang sudah hadir bisa dipersilakan untuk menyampaikan materinya seputar jejak Islam bangsa khususnya di Tatar Sunda ya. Kepada Kang Rizky dipersilakan. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran, Kang Nukman? Jelas Kang? Aman. Jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini punten nih ya. Saya pakai HP cuman tadi pakai laptop cuma error ininya gitu ya.
Jadi Siap, Kang. pakai HP, kameranya agak ini juga. Ini lagi dicoba nih, Siap. masuk lewat laptop Siap, lagi. Kang. Ini mohon izin Ustadz Abdurrahman ya, Kang Tatang. Siap. Karena ini kita lanjut ya, sebenarnya saya temanya itu lanjut pertemuan minggu kemarin gitu ya. Yang minggu lalu Tentang ya. tentang jejak Islam ya secara umum gitu ya. Kalau di Tatar Sunda, alhamdulillah ya ada Kang Tatang di sini, terus ada Ustadz Abdurrahman yang mungkin bisa lebih cerita ya. Minggu kemarin juga Kang Tatang tentang di Tatar Sunda. Kalau saya tentang melanjutkan yang pekan kemarin, insya Allah sedikit tentang jejak Islam ya di Nusantara. Tadi memang sempat disinggung tentang masuknya Islam ke Nusantara gitu ya. Ada beberapa teori. Jadi memahami jejak Islam di Nusantara memang kita tahu gitu ya, ada beberapa teori tentang masuknya Islam sendiri ke Nusantara gitu. Ini baru bisa nih. Tunggu bentar. Jadi tadi ada teori yang disebutkan Hamka ya di bukunya Sejarah Umat Islam. Sejarah umat Islam, Prakenabian hingga Islam di Nusantara. Ada pertama di zaman sahabat Nabi sudah ada Islam gitu kan. Lalu ada beberapa teori lain ya, ada teori Arab ya. Terus ada teori yang menyanggah Profesor Snok ya, Orgons, yaitu ada beberapa teori, ada yang dari Bengali, lalu ada dari Cina, ada dari Persia gitu kan. Nah, teori-teori ini kalau menurut sejarawan ya Ustadz Tiar Anwar Bahtiar, bahwa teori tersebut saling mendukung sebenarnya gitu, bukan saling menegasikan. Artinya proses Islamisasi terjadi di Nusantara mulai abad ke-7 Masehi gitu ya, sampai abad ke-15. Jadi artinya prosesnya itu terus berlanjut gitu ya. Baik yang di paling awal ya, kalau yang paling awal yang kita baca misalkan di bukunya Hamka itu kan ada dari catatan Cina ya, bagaimana utusan dari Muawiyah lalu Umar bin Abdul Aziz, tapi kembali lagi ke sana ya, ke Arab gitu ya, menurut Hamka gitu. Jadi lihat kondisi dulu. Juga ada kalau saya ke Maluku misalkan nanya penduduk lokal itu, ternyata dipercaya kan Islam sudah ada tahun 1000 Masehi ya, kira-kira abad Hijriah berarti. Itu kepercayaan penduduk Maluku. Nah, penduduk Papua lebih lama lagi ya. Islam ada di Papua ketika bumi diciptakan gitu kan. Artinya kepercayaan ini memang susah dilacak gitu ya, termasuk tadi di Sunda. Tapi yang kita tahu bahwa Islam itu artinya sudah lama di Indonesia itu gitu ya. Tapi permasalahannya memang bukan seberapa lama ya, tapi apakah pengaruhnya gitu kan. Ya. Ada yang lebih lama, tapi misalkan Hindu Buddha kan ditinggalkan ya, sempat ditinggalkan ya, sampai nanti nativisasi itu ya, diangkat kembali pengaruhnya itu. Jadi yang lebih penting adalah pengaruhnya. Nah, pengaruhnya ini gitu ya. Pengaruhnya ini kalau kata Profesor Alatas gitu ya di bukunya Islam dan Sekularisme, ini yang justru sangat penting gitu bagi sejarah peradaban Melayu Nusantara gitu. Ya, pengaruh Islam ini sendiri. Ya, ini kata Prof. Alatas kan bersamaan dengan faktor sejarah, agama dan bahasa mulailah gerakan dan proses menuju kesadaran nasional. Itu adalah konsekuensi logis dan proses panjang membentuk bagian besar kepulauan Indonesia Melayu modern. Jadi kedatangan Islam tanpa menjadi tanda periode baru Nusantara. Jadi pengaruh Islam itu datang gitu ya. Itu yang penting sebenarnya gitu. Seperti itu gitu. Ini juga disebutkan Kahin ya, dalam bukunya Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Bahwa
Islam gitu ya. Jadi faktor pemersatu Nusantara salah satunya gitu ya. Nah, ini kata Kahin ada ya, satu faktor terpenting yang mendukung pertumbuhan suatu nasionalisme terpadu adalah tingginya homogenitas agama di Indonesia. Lebih dari 90% penduduknya beragama Islam itu gitu. Agama Islam itu bukan satu ikatan biasa, ini benar-benar semacam simbol kelompok ya, untuk melawan pengganggu asing dan peninggas suatu agama yang berbeda. Faktor integrasi penting lainnya adalah berkembangnya bahasa kesatuan, yaitu bahasa Melayu. Nah, ini dua tadi ya. Pertama agama Islam, kedua bahasa Melayu gitu. Kalau menurut Kahin gitu. Nah, sama di Lombard juga dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya gitu ya. Bahwa bahasa Melayu ini yang bisa mempersatukan gitu ya, merekatkan bangsa-bangsa di Nusantara gitu ya. Kalau kita ke ujung utara Indonesia gitu sekarang atau bahkan ujung barat gitu ya, itu masih bisa itu berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu atau budaya Melayu ini kata Profesor Abdul Hadi Wijaya itu adalah budaya Islam gitu. Jadi bahasa yang sudah diislamkan dengan kata-kata kunci. Ya. Makanya Profesor Alatas disebutkan gitu ya. Kalau Islam ini bukan hanya pelitur gitu, tapi sampai bagian terdalam gitu. Peninggalannya jejaknya sampai terdalam yaitu bahasa. Gitu. Makanya di bahasa Melayu itu banyak sekali serapan dari bahasa Arab gitu kan. Ada ilmu tadi kan. Terus ada akal, hikmah, musyawarah, dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Ini menurut Profesor Alatas di bukunya Islam dan Kebudayaan Melayu. Nah, karena sangat penting gitu ya, dan disebut tadi Kahin, dia melawan gangguan penjajah, makanya salah satu motivasi ya, perlawanan. Kalau kita baca catatan sejarah misalnya, itu yang menggerakkan Islam gitu, agama Islam. Itu bisa dicek di hikayat-hikayat. Nah, mungkin nanti coba ditambahkan Kang Tatang di Sunda ini hikayat atau apa? Pupuh gitu ya, atau karya sastranya ini menarik ya kalau kita kaji gitu kan. Karena di tiap daerah saya lihat di Aceh kan ada hikayat Perang Sabi itu, lalu di Kalimantan ada hikayat Banjar kan. Dan di beberapa daerah intinya dalam hikayat itu gitu kan, pernyataan perjuangan untuk berjihad ya, fisabilillah gitu. Kalau kita lihat hikayat-hikayat seperti itu, termasuk nanti di Perang Jawa yang sempat disinggung di minggu kemarin, ini dia menguras habis ya, 20 juta gulden ya, dikabarkan Belanda itu habis uangnya, akhirnya mereka menerapkan tanam paksa ya, setelah itu untuk mengambil kekayaan rakyat. Nah, kalau kata Buya Hamka tadi ya, ini menguatkan gitu ya. Kata Buya Hamka di Konstituante gitu, kami mengenal pemimpin yang kita jadikan pahlawan kita sekarang sebagaimana kebangkitan bangsa ini, yaitu Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cik Ditiro, Teku Umar ya, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Sultan Khairun, Babullah, dan lain sebagainya itu sebagai pahlawan gitu. Nah, ini kaitannya apa? Karena di Konstituante nanti umat Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara di tahun 55 sampai 59 ya, di debat itu. Nah, karena menurut Hamka gitu ya, perjuangan umat Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara itu kelanjutan tadi dari para pahlawan-pahlawan yang disebutkan tadi. Jadi negara ini gitu ya, merupakan warisan dari para sultan tadi gitu ya. Ini yang disebut kalau kita baca biografi Nasir yang ditulis Ibro Sidi pun sama gitu. Bagaimana para sultan itu tadi dengan pengaruh Islam yang kuat, mereka bisa melakukan perlawanan gitu. Ini kata Saifuddin Zuhri, ketaatan bangsa ini kepada agama melebihi kepada yang lain gitu. Jadi tadi masuknya Islam di Nusantara itu babak baru karena pengaruhnya luar biasa gitu.
Jadi walaupun misalkan Hindu lebih lama gitu, lebih masuk gitu, karena memang belum ada agama Islam yang dibawa Rasulullah mungkin sebelum itu gitu ya. Tapi pengaruhnya itu Islam yang terasa gitu sampai sekarang di masyarakat. Makanya perjuangan atas nama Islam gitu ya di Indonesia itu susah sekali dikalahkan gitu, termasuk di Aceh gitu kan. Sampai nanti pasca Diponegoro kan bertahap itu secara fisik itu berkurang, terus Belanda menerapkan politik etis, anak-anak para pejabat disekolahkan ke Belanda. Nah, termasuk para ulama kita gitu kan. Para ulama kita terlibat juga dalam perjuangan pembentukan awal bangsa ini. Gitu kan. Ada Sarekat Islam misalkan muncul. Deli Arnur kan di bukunya Gerakan Islam Modern kan menyebutkan ya beberapa gerakan modern gitu ya. Yang dimaksud modern salah satunya dengan cara-cara modern, misalkan menulis di media gitu kan. Ya, waktu itu ada majalah Pembela Islam Pak Nasir sama Hasan, lalu ada Alisan, itu terpengaruh misalkan oleh gerakan kebaruan Islam Mesir. Lalu muncul ormas-ormas Islam, ada Persis, Muhammadiyah, Al-Wasiliyah, dan lain sebagainya, mengerucut di tahun 40-an secara intelektual, Soekarno dengan Nasir, sampai debat dasar negara di BPUPKI. Gitu. Ini yang diperjuangkan tokoh-tokoh Islam, termasuk Ki Bagus Hadi Kusumo, Ketua Muhammadiyah, yang sempat minggu lalu kita bahas. Ini debatnya ini luar biasa gitu kan. Sampai terjadi komprominya kan di tanggal 22 Juni bahwa kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, menurut Ki Bagus gitu ya, ini komprominya masih kurang gitu kan. Karena bagi Ki Bagus, bagi pemeluk-pemeluknya nggak usah gitu kan. Dicoret aja, yang penting kewajiban menjalankan syariat Islam. Gitu. Tapi bagi Latuhar Hari gitu kan dalam debat BPUPKI, ini terlalu Islam gitu kan. Akhirnya memang diambil kompromi. Kalau kata Haji Agus Salim, ada pihak yang memang menganggap terlalu lembek gitu kan. Ada pihak yang terlalu keras ini gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah itu disepakati gitu kan. Sampai tanggal 18 Agustus akhirnya diganti gitu ya. Menjadi Pancasila kita sekarang ini. Gitu. Artinya apa? Artinya jejak Islam itu ada di konstitusi kita gitu. Tokoh-tokoh Islam waktu itu berdebat di BPUPKI itu mencoba memasukkan nilai-nilai Islam, dan itu bisa dibilang diakomodir dalam negara kita waktu itu gitu ya. Dan nanti ini perkembangannya cukup panjang kan, mungkin di minggu depan kita bahas sampai ke konstituante di tahun 59. Ternyata Undang-Undang 45 yang diganti itu ya menurut Soekarno karena harus merdeka cepat-cepat, maka dihapuslah 7 kata itu gitu kan. 7 kata itu dihapus dengan janji 6 bulan lagi balikin lagi ke Piagam Jakarta. Tapi kan janjinya cuma janji. Sampai tahun 55 tidak terlaksana gitu. Sampai Ki Bagus Hadi Kusumo yang merelakan mencoret itu meninggal dunia gitu. Di tahun 50-an. Nah, artinya di situ tapi umat Islam tidak menyerah gitu. Ketika jejaknya berusaha digagalkan, ya, ada bikin partai Islam namanya Partai Masyumi. Gitu. Nah, dengan partai Islam itu perjuangan politik dilakukan secara politik, walaupun itu baru secara politik gitu ya. Faktanya secara budaya gitu kan, itu juga terjadi Islamisasi ya, terus menerus gitu. Di masyarakat, walaupun politik tadi ada intrik dan sebagainya gitu ya, di masyarakat dakwah itu terus berjalan gitu. Bahkan ketika Partai Islam Masyumi dipaksa bubar kan, setelah itu politik Islam bisa dibilang ditekan gitu ya, dan kemenangan PKI waktu itu, umat Islam tetap berdakwah gitu, tetap masih bisa berdakwah gitu ya. Didirikanlah misalkan Dewan Dakwah,
pesantren masih terus berjalan gitu kan. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya itu terus nyambung gitu ya. MIAI di tahun 340 itu mengajukan 3940-an undang-undang perkawinan dan itu bisa gol ya, di negara. Artinya proses ini masih terus berlangsung gitu. Bahkan sampai sekarang gitu. Proses Islamisasi ya istilahnya itu terus berlangsung ya. Pertarungan ini juga terus berulang gitu, yang debat saat itu dan sekarang juga berulang. Ini namanya sejarah gitu, karena sejarah itu ya sesuatu yang kata Ibnu Khaldun kan berulang gitu ya. Kalau istilahnya Ibnu Khaldun itu peristiwa penting yang bermakna dan pelajaran berharga bagi masa yang akan datang. Jadi pelajarannya itu banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat bagaimana keteguhan tokoh-tokoh Islam gitu kan. Sampai akhirnya tokoh Islam itu di BPUPKI kan cuma ada 15 orang gitu kan dari 62 orang. Tapi dengan kegigihannya artinya masih bisa ya, memasukkan klausul-klausul Islam ke dalam dasar negara, dan itu sampai sekarang kita bisa lihat yang paling nyata kan di preambul kita ya, di Undang-Undang Dasar tentang kemerdekaan yang direbut, yang diberikan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa sekarang gitu ya, merdeka seperti ini. Nah, tugas kita memang menggali sebenarnya ya. Dan tadi ya, kalau kata Kiai Wahid Hasyim masih sangat panjang gitu perjuangan. Dan ini mungkin terjadi juga di zaman sekarang, itu tuduhan-tuduhan umat Islam radikal dan sebagainya gitu ya. Waktu itu sudah terjadi, tapi tokoh-tokoh kita masih teguh sekali waktu itu, dan alhamdulillah kita bisa melewati gitu ya masa-masa kritis itu, dan Indonesia bisa merdeka gitu. Itu salah satu rahmat Allah yang Allah berikan sampai kita bisa seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih karena waktunya sudah habis ya, dan mohon maaf gitu ya. Mohon izin yang memang menyampaikan, saya melanjutkan insya Allah melanjutkan terus gitu ya sampai nanti mungkin di konstituante. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Kang Rizky Nasus yang telah menyampaikan materinya ya, seputar jejak Islam bangsa ya. Ada nilai perjuangan ya yang bisa kita ambil dari materi yang sudah disampaikan oleh Kang Rizky Nasus, bahwa perjuangan umat Islam itu belum berakhir ya. Kita bisa meneladani para pendahulu kita bahwa umat Islam khususnya di kalangan para santri ulama itu berjuang ya untuk bisa memerdekakan Indonesia. Bahkan ketika pembentukan negara Indonesia pun ya, para tokoh bangsa khususnya tokoh Islam terus memperjuangkannya ide-ide Islamnya agar bisa menjadi salah satu dasar ya negara Republik Indonesia. Walaupun pada akhirnya kita sebagai umat Islam harus merelakan ya mengenai 7 kata itu ya, penghapusan 7 kata dalam dasar negara kita Pancasila. Namun itu bukan berarti akhir dari perjuangan yang sebagaimana disampaikan oleh Kang Rizky, bahwa perjuangan umat Islam akan terus senantiasa kita teruskan gitu ya, untuk bisa nanti kita melakukan aktivitas dakwah ya di negeri tercinta ini sesuai dengan mungkin kemampuan dan keahliannya masing-masing. Mungkin itu ya nilai yang bisa saya simpulkan dari penyampaian dari Kang Rizky Lesus. Mungkin kalau dari teman-teman peserta barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Kang Rizky, bisa di chat ya. Kalau memang tidak ada, bisa nanti saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Kalau memang tidak ada, nanya, oh iya, mangga Kang. Silakan. Tadi mungkin dari pemantik yang lain tentang sastra di Sunda itu seperti apa sih, coba dari Kang Tata mungkin atau Ustadz seperti apa Kang Tata atau Ustadz, perjuangan. Silakan, bisa Ustadz dulu yang jelaskan. Silakan Ustadz untuk bahasa Sunda. Ya. Ya, sebetulnya bagaimana pengaruh Islam ya terkait di budaya Sunda itu cukup banyak ya. Terkait sastra dan seterusnya, yang Al-Fakir ketahui adalah
ya banyak papatah Sunda ya atau babasan Sunda itu meskipun mungkin tidak dengan bahasa Islam, tapi mengandung isi dari ajaran Islam. Secara umum begitu. Itu para penulis Sunda sih bilang begitu gitu ya terkait istilah Sunda teh Islam, Islam teh Sunda gitu. Tapi kalau terkait kayak karya sastra sendiri itu biasanya selain memang bentuk pupuh, wawacan gitu ya, termasuk juga di penulisan babad sebetulnya. Penulisan sejarah itu memang menggunakan ya sastranya juga gitu. Meskipun memang masih campur antara bukan hanya murni bahasa Sunda gitu. Jadi Cirebon misalnya dengan kecirebonannya, di Banten dengan Bantennya gitu. Tapi yang Al-Fakir ketahui adalah ya budaya secara khusus termasuk karya-karya sastra baik tulisan-tulisan ya prosa maupun yang syair-syair seperti itu. Jadi kalau di Sunda itu bentuknya di Jawa sebetulnya ya tidak terikat dengan lafaz gitu. Tapi yang penting maknanya gitu. Ya, jadi ketika ada bahasa-bahasa yang memang secara umum, jadi intinya prinsipnya adalah jika adatnya sudah baik ya dilanjutkan saja gitu. Jika memang ada yang salah ya berarti itu yang kemudian diluruskan gitu. Ya boleh dikatakan ya karya sastra yang berjalan ya yang ada gitu. Ya yang dilanjutkan gitu. Ada yang kemudian diganti dan seterusnya. Ya termasuk kayak apa buku ya. Yang misalnya kayak naskah Merta Singa itu yang menjelaskan kecirebonan itu kan itu menggunakan buku. Ya, kurang begitulah gitu terkait sastra ya. Budaya kalau secara umumnya budaya yang muncul dari itu. Begitu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Oke, dari Kang Rizky mungkin ada feedback lagi. Silakan. Kang Tatang, semoga Kang. Ya baik, pertanyaannya itu ini ya tentang peran Islam dalam sastra gitu, Kang Rizky. Iya, kalau kita lihat kan di daerah lain, Kang ya, misalkan di Aceh ada hikayat perang Sabi ya tentang penggeloraan jihad gitu ya. Iya. Nah di Sunda gimana Kang kira-kira? Oh iya, kalau di Sunda sendiri saya belajar ke beberapa dosen ya di kampus saya itu ada di bidang sastra, salah seorang sastrawan Sunda ada Pak Ibu Dr. Reti Isnendes. Jadi beliau mengkaji tentang pengaruh Islam dalam sastra Sunda khususnya itu memang ada, Kang. Jadi bahkan nanti ketika Kesultanan Mataram yang tadi sedikit disinggung, nanti kita akan mengenal Undak Usuk Basa ya, Undak Usuk Basa dari Kesultanan Mataram, maka kenapa ada yang Sunda lemas, ada yang Sundanya kasar. Nah, adapun dari segi bahasa Sunda, pengaruh Islam itu contoh yang kecil misalnya. Durcong misalnya, kemudian Aloheula gitu kan. Nah, itu kan sembahyang itu Aloheula, kemudian di puasa Dur Maghrib misalnya. Nah, itu kan menandakan ada pengaruh-pengaruh Islam dari segi istilah-istilah bahasa Sunda. Pengaruhnya ada sampai saat ini masih dirasakan. Nah, jadi itu sedikit berkaitan dengan istilah-istilah. Kemudian dari segi penulisan sastra pun di bahasa Sunda ada salah satu majalah yang terkenal itu majalah Mangle ya, itu sangat terkenal. Itu jika kita lihat Mangle itu, nah itu majalah terkenal itu di Sunda. Jadi sastra Sunda baik dari Carpon, kemudian ya Carpon khususnya, lihat ceritanya itu pasti menunjukkan tentang religius. Jadi Sunda itu religius. Kisah-kisahnya yang diambil itu religius. Contohnya saja yang kisah dongeng ya kayak Kabayan gitu ya. Kita itu fiktif gitu ya. Itu ada kesan-kesan selain kesan humor, itu di dalamnya mengandung kesan-kesan religius. Nah, itu mempengaruhi sastrawan-sastrawan Sunda. Makanya salah seorang sastrawan Sunda dari Bandung terkenal Ibu Dr. Reti Isnendes M.Hum, dalam tulisan-tulisannya pun baik Carpon itu kesan identik Islamnya sangat ada. Salah satunya ada juga Pak Abdullah Mustafa, itu dari tokoh Sunda juga. Beliau dari Pikiran Rakyat. Nah, itu tulisan-tulisannya itu ada pengaruh Islamnya. Maka nanti kesininya Mang Endang Saifuddin Ansori ya mengeluarkan salah satu istilah Sunda teh Islam, Islam teh Sunda. Nah, itu paling Kang. Jadi nanti itu bisa dilihat di sastra tulisan-tulisan sastrawan Sunda itu pasti identik dengan Islam.
Begitupun dengan humornya orang-orang Sunda, anak-anak muda Sunda, pasti ada identik. Itu begitu pengaruhnya besar Islam terhadap Sunda. Itu paling sedikit berkaitan dengan pengaruh Islam dalam sastra Sunda, khususnya dalam istilah, dalam kecap-kecap. Itu dulu kita pernah belajar, dan tadi pun sama Ustadz Abdurrahman sudah disinggung tentang pupuh-pupuh Sunda, lagu-lagu Sunda pun bisa dicek. Itu ada pengaruh jejak Islamnya di sana. Itu paling Kang. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Mungkin Kang Rizky ada tambahan? Cukup ya Kang? Cukup insya Allah. Ditunggu tulisannya Kang datangnya khusus itu Kang. Insya Allah Kang. Luar biasa. Ditunggu ya Kang datang tulisannya. Ya mungkin sebelum ditutup dari pemateri, kalau ada yang ingin menyampaikan closing statement gitu ya, silakan. Mungkin Kak Ustadz Abdurrahman, Kang Tatang, atau Kang Rizky Lesus. Yang kali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan pada peserta gitu ya di akhir materi pada kesempatan kali ini. Ada nggak Kang atau Ustadz? Itu Ustadz dulu. Ya, Ustadz, silakan Ustadz. Cukup. Cukup saja. Tatang gimana Kang? Cukup Ada paling. ini? Cukup. Kang Rizky. Cukup. Kang Rizky? Cukup. Closing statement Kang? Oh cukup. Oke deh. Sudah. Alhamdulillah ya. Kalau dari para materi, alhamdulillah sudah menyampaikan materinya. Walaupun ada pertanyaan tadi yang belum terjawab, nanti sama Kang Tatang ya dijawab ya Japri atau grup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin kita sudah berada di akhir rangkaian ngabuburit literasi kita pada sore hari ini ya. Alhamdulillah, terima kasih pada semua pemateri ya, Ustadz Abdurrahman, kemudian Kang Tatang dan juga Kang Rizky Lasus yang telah menyampaikan waktunya untuk bisa berbagi ilmu, berbagi literatur mengenai sejarah ya, khususnya mengenai sejak dakwah Islam di Indonesia, khususnya lagi mengenai Tatar Sunda ya. Semoga materi jejak dakwah yang telah disampaikan para pemateri bisa memberikan suatu keteladanan ya kepada kita sebagai umat Islam di zaman sekarang, itu untuk senantiasa meneladani ya pendahulu kita untuk tetap teguh ya berjuang untuk bisa berdakwah gitu ya sampai akhir hayat kita gitu. Terima kasih ya pada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin kita cukupkan ya, kita akhiri mungkin kepada para peserta ditunggu kehadirannya di kajian atau ngabuburit literasi selanjutnya ya. Insya Allah Senin sampai Jumat kita akan terus mengadakan agenda ngabuburit literasi ini. Jadi ditunggu kehadirannya di agenda ngabuburit selanjutnya kepada para peserta. Mungkin kita akhiri materi kita pada sore ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sempurnakan dan kabul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada peserta, jazakallahu khair. Selamat berbuka bagi yang sudah waktunya ya. Karena ini wilayah se-Indonesia, jadi mungkin ada teman-teman yang sudah berbuka. Silakan teman-teman bisa live dari Google Meet-nya. Ya, terima kasih moderator. Terima